Apa tuh? Emas. Hmm. Iya kan, Berarti masih BRMS, ada sih Ci, ya? enggak, sahamnya loh, BRMS, Oh, MDKA, PSAB, pada dibawa turun. PSAB, Tapi ya ya, wajar lah kan, ada koreksi dikit lah ya, ya wajar sih Ci, karena reverse kemarin kan kemarin udah. juga kan modalnya juga kan di bawah 490, di Hmm, bawah, iya, 480, 490. pokoknya di bawah situ ya, makanya kena trailing stop. Ya udahlah, karena kembali lagi, kan di BBK tuh bukan maintain saham Ci, tapi maintain porto Ci, ya kan Iya, lebih ke trading gitu. Tapi ya lumayan lah jadi rezekinya, mungkin cuman rezekinya dapatnya 33-32%, lumayan lah daripada orang kali ya. ngambilnya di bawah 490 Om, pentilnya juga nongolnya di bawah 490. Iya di situ, makanya di situ pokoknya aku masuk beli lah gitu. Boleh nih, BRMS ku belum, karena modalku masih di bawah, ada yang untuk simpan ya. Kalau yang untuk itu udah lepas. Kalau yang trading. Aku juga lepas juga ya di BRMS juga ya. Ah, PSAB ku masih keep. PSAB, aku mungkin buyback lagi kali ya cuy ya. Aku akan buyback lagi ya. Eh, PSAB ya. PSAB mungkin buyback lagi, buyback di berapa, cuman aku ngelihatnya belum ada sinyal validasinya. Memang kalau hari ini tuh, kalau nggak salah kemarin kita tuh sama teman-teman itu, kalau dia 590 nyentuh, jualan. Hmm. Kemarin nyentuh, terusnya hari ini ke bawah naik. Nah, sebelum ke bawah turun, aku jual dulu deh di 600 tadi, Cik, kurang lebih. Oh. Nah, jadi lumayan lah ya. Malah teman-teman banyak yang dapat jualan di 625, 65. biasa Iya. 625, ada yang di 630, lumayan. Ya kembali lagi, karena market Indonesia ini market trading ya, bukan market investing gitu, Ci. Jadi Hmm. kita ngikutin, uh, ya kalau market investing mungkin kan di market Indonesia, mungkin di saham-saham luar ya investasinya. Karena di kita ini kenapa aku bilang market trading, karena Indonesia ini lebih ke komoditi ini sih, apa? Komoditi. Jadi kalau Hmm. komoditinya boom, ya itu yang bullish gitu sih. Termasuk Hmm. IHSG-nya. Kayak waktu tahun lalu lah. Tahun lalu kita akhir tahun itu kan yang naiknya itu kan saham-saham emas, ya kan sih ya. Hmm. Awal tahun, akhir tahun, awal tahun, ya udah, ya, walaupun BCA, BRI-nya pada turun, Mandirinya pada turun dari akhir tahun sampai awal tahun, tapi kan teman-teman yang punya saham-saham emiten emas kayak Antam dari bawah berapa, dari bawah 1.000 mungkin ya. Hmm. Ya pada booming, terus ya di kuartal kedua itu kan teman-teman pada ikutnya grup-grup saham-saham Prayogo ya kan, terusnya masuk kuartal 3 mulai grup Tani juga. Ya balik lagi komoditi and kolaborasi gitu sih untuk aku lihatnya teman-teman. MDK Oke. tepat tuh 2750 Kusel ya, boleh Ci tolong lihat Bufa Bufa, BBKP. BPKP, WG. Aku request kalian di Oh, malam Ci Ivon, happy long weekend katanya. Oh, juga berarti kita udah selesai ya kalau kayak gitu ya. Thank you begitu Om ya. Trader, kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, kita langsung bahas aja Ci. Aku Bufa. lihat di Iya. charting aja deh ya untuk teman-teman di Hmm. sini BBK. Aku coba perbesar. Mungkin Cici yang BPKP. requestnya Oh, ya Ci ya. iya. Aku yang jelasin Hmm. ya. Hmm. Jelas ya untuk teman-teman di sini ya. Ini apa nih? Ini info ya, saat chart info Ya, yang aku ya, lagi nih. aku tadi Ini chat yang info. Ini Bufa. Oke, chart info next Bufa ya. Hmm. Nah, ini Bufa memang sebenarnya sih bullish ya. Bufa ini sebenarnya bullish, bandarmologinya memang gedenya itu kan sebenarnya waktu kemarin masih di bawah level 100. Aku sendiri sih pernah call buy itu di range antara 81, 87 Ci, aku inget. Tapi habis itu udah naik 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 terus. Rumor ini biasanya rumor nih ya, rumor gosip. Ini katanya Pak Prayogo mau ambil Bukit Uluwatu nih. Jadi Bufa ini kan punya
hotel gitu Ci, di Bali, Hmm. hotel resort mewah, per malamnya itu 10 juta ya. Jadi ada rumornya sih katanya Pak Prayogo mau ambil diversifikasi portofolionya mau masuk di Bufa. Apakah dia benar atau enggak? Ya kita lihat aja perkembangannya. Kayak PT RO aja kan jadi nggak kejadian aja kan butuh waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Jadi tinggal teman-teman perhatiin apakah likuiditasnya ada atau enggak, terus ya transaksinya juga bagaimana. Kalau aku lihat rata-rata hari ini memang cukup besar juga ya, 55 miliar si Ivon ya, transaksinya Hmm. 55 miliar, terusnya masih setengah hati untuk naikin barangnya. Jadi secara market strukturnya kayaknya akan konsolidasi dulu untuk saham Bufaci. Oke, nih juga nextnya juga sama ya. Memang ada transaksi masih jauh ya akumulasinya dari rata-rata ya. Nggak seperti waktu dia masuk FCA dia belinya banyak banget nih. Jadi kalau aku simpulkan kayaknya average-nya dia di level 200-250 gitu Ci ya untuk expand-nya dia. Ini untuk saham Bufa. Untuk saham WG memang kemarin itu auto reject atas, hari ini buka atas lalu terjun ke bawah ya, koreksi dan lebih cenderung ke distribusi. Kita lihat di sini. Lalu supportnya, aku sendiri supportnya bingung nih Ci, kalau saham-saham kayak gini nih Ci. Karena untuk secara dinamik ya, dynamic supportnya ini di moving average-nya ada di 77, 77 kurang 2 atau 3, 7, 74 lah ya, 74, 72 sebagai batas resikonya gitu Ci Ivon. Hmm. Sesuai nggak? Hati-hati ya kalau jika dia pembalikan arah, karena di sini nih memang kemarin teman-teman lihat nih, kenapa kok bisa auto reject ke atas. Nah, kelebihan yang punya BBK ini ada namanya kopongan, kopongan atas, kopongan bawah. Nah, emang kemarin tuh lagi kopongan ke atas, Ci. Hmm. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga dia akan bisa jadi kopongan ke bawah juga gitu, Ci. Ya ada Untuk dua titiknya. WG. Jadi ya kebalik lagi ya. Do your own research ya, do your own risk. Gimana untuk saham-saham seperti ini ya. Nah, ini TOSK. TOSK siapa nih yang minta nih? Itu makanya Santos Oh, sama Bel aku sampai bingung. Oh, TOSK ini hati-hati nih distribusi ya. SND-nya Karena nih kayak gini cantik. distribusi udah kebaca ya. Oke, saham brand. Untuk saham brand kita masih wait and see. Orang kayaknya pada spekulasi, masih berharap grup Prayogo. Cuman aku ngelihat dari polanya brand ini sendiri sih lebih ke expand ya. Expand tuh broadening expanding kayak toanya ngadep ke atas. Hati-hati aja ya. Mungkin agak lebih menarik kalau dia di bawah 8.000 Ci. 8.000 selama dia bertahan di atas 7.000 sampai 7.200 sih sebenarnya dia masih bullish skenario, cuman Hmm. polanya aja dia yang nggak begitu bagus dan memang 1, 2, 3, 4, 4, 5 hari itu dia melakukan aksi distribusi ya untuk si siapa brandnya Brand. sendiri. Jadi 5 hari ada distribusi. Belum ada lagi dia melakukan akumulasi yang cukup serius ya. Untuk teman-teman hati-hati brand mungkin kemarin pada jadi ini Ci apa jadi pahlawan bursa ya, gap down IHSG-nya langsung beli Prayogo naik padahal yang naiknya BCA orang pada nyamannya beli BCA sehari itu dari gap down-nya itu ada yang dapat 5%, ada yang dapat Iya. 6% dibandingkan brand ya. Kadang-kadang mimpi nggak sesuai dengan kenyataan. Ya sudahlah ya, kata Bondan Prakoso, Ci. Oke, ini ada bris ya. Di sini brisnya ini di sini ini lagi di neckline nih. Ini di apa ya? Di ujung tanduk nih antara bisa bullish cacing-cacing naga-naga nih ya. Yang biasa apa sih cacing-cacing naga-naga? Iya, mana Untuk aku nanya. Nah, kalau dia besok turun tutup di bawah 2.700 atau tutup di bawah 2650 agak sedikit khawatir ini broadeningnya sendiri nih perosotan yang terdekatnya itu ada psikologinya mungkin di 24 berapa? Downside-nya 10% ya, 10% or lebih nih kayaknya Breeze. Ini kayaknya katalisnya Breeze ini katalis yang dia keluar jadi holding Danantara. Jadi
keluar dari Bank Mandiri, kalau ini sih sebenarnya dia harus kembali deh segera ya, harus kembali segera 2.800 dalam 2-3 hari ke depan. Artinya teman-teman nggak harus khawatir. Kalau aku sendiri, aku lebih pilih beli di 2.800 daripada spekulasi di sekarang, karena lumayan sih. Downside-nya itu 10%, bahkan bisa 20% downside-nya ya Ci, kalau dari pola pattern-nya. Terus ya juga nggak ada akumulasi juga di sini Ci. Jadi agak sedikit apa ya, agak sedikit mengerikan kalau aku ngelihatnya ya Bris ya, dengan polanya broadening seperti ini. Oke, next. Kita lihat. Nah, ada yang nanya SCMA, Antam. Kita lihat apa aja nih. Tadi udah. Kita scrolling. Kita PGO, full. SSIA. Kita jawab PGO, TWSK udah, brand udah, PGO tadi Om. Bris udah, PGO. Oke, next. PGO di sini ya. PGO ini belum ada akumulasi, trend rising wedge-nya patah ya. Trend rising wedge saya bilang patah, namun secara market strukturnya juga belum. Bisa jadi head and shoulder juga nih Ci. Ya, bisa jadi head and shoulder juga nih. Dengan catatan dia nggak boleh tutup di bawah 1050 atau di bawah 1000. Kalau tutup di bawah itu mengkonfirmasi head and shoulder ya. Kok jauh banget? Ya oke, antisipasinya yang terdekatnya ya 1250 lah ya. Sekarang lagi di 1450 Ci. Jadi kemarin ada buy and sell-nya, cuman secara market struktur belum. Mungkin kita pakainya si MHDewa aja Ci, PGO-nya Ci. Oke, coba. Harusnya kalau di MHDewa, sorry ini. Tuh aku udah minta. Oke. Nah ya bener ya, secara market structure-nya emang dia minornya dia udah di break, tapi bisa jadi pola falling wedge atau dia jadi konfirmasi apa namanya Head and head and shoulder. shoulder sih. Cuman ya hati-hati aja nih ya, nggak boleh tutup di bawah 1240. Tutup di bawah 1240 konfirmasi head and shoulder. Jadi bisa keberapa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, selanjutnya kita tarik dulu. Tadi habis PGU, ada Cuan, Antam, Bel, Inet, MDKA. Nah, ini tadi Inet, SSIA, PGU. Oke, kita dari sini ya. Lalu di sini ada SSIA. Nah, ini SSIA melawan gratifikasi apa? Melawan gravitasi nih, Ci ya. Memang sih katalisnya masih antara grup Prayogo atau grup Jarum ya. Cuman kalau ngelihat dari bandarmologinya sendiri di sini masih ada distribusi, belum adanya tanda-tanda akumulasi gitu Ci ya. Memang kemarin sempat ada kenaikan, tapi itu hanya kenaikan semu ya, hanya sesaat. Orang pada spekulasi dan lihat dari div line yang di BBK berikan juga masih berwarna magenta atau warna ungu, purple ya di 2300, 23 sekian, artinya wait and see dulu aja ya, belum ada tanda-tanda. Biasanya kalau masuk stock picknya Lotus itu juga aku biasanya ngintip dari BBK. Kayak kemarin aku kasih rekomendasi saham Doit, saham Harum ya. Itu bisa aku lihat kadang-kadang apa yang menarik, apa yang bagus itu yang bisa kita intip. Next, Inet patah secara trennya, hati-hati teman-teman ya. Apalagi kalau nggak salah kemarin itu malam aku sempat bahas sama Lotus Sekuritas, hati-hati kalau dia tembus 214-nya atau 212-nya, itu jebolnya ke bawah 200. Nah, kalau jebol bawah 200, kadang-kadang tuh trader-trader itu suka main serok. Ya, mungkin beritanya karena masalah siapa? Ada DJ Joni atau misalnya ada Wifi dikait-kaitkan. Kalau aku dari sini bandarmologinya dia udah mengkonfirmasi jualan sejak awal Agustus ya, sejak awal Agustus tuh. Berarti udah sebulan dia jualan. Trennya juga udah tren bearish ya, merah, terusnya juga udah break struktur kedua, terusnya juga patah dari tren. Jadi teman-teman good luck yang beli ya, yang modal nekat. Resikonya teman-teman udah tahu. Lalu kalau boleh beli di berapa?
kembali lagi boleh beli di berapa aja. Saya nggak ada larangan membeli dan menjual. Ya, cuman buat saya akan call back atau call buy kalau memang udah ada tanda-tanda kenaikan. Pertama kali kalau teman-teman ingat yang following BBK waktu live, aku call inet itu starting dari level 63, 64, 66, 6 ya. Lalu aku call back-nya lagi itu di level 102, 103. Jadi kenapa nggak ada callback lagi? Ya belum, risk and reward-nya belum sepadan gitu, Ci. Ya, yang dicari itu kan risk and reward-nya sepadan. Kayak waktu 63, 64, oke targetnya pertama di 100 dulu nih, ya kan. Dapat gede, baru tuh keluar berita dan lain-lain. Tapi kalau sekarang beritanya diulang-ulang, eh, itu lagi, cuman lihat bandarmologinya belum, ya buat aku belum. Tapi aku akan eh, call buy kalau memang sekiranya menarik. Cuman kalau untuk saat ini say goodbye dulu aku untuk saham Inet gitu, Ci. Silakan, good luck aja kalau yang pengen beli. Yang penting cuan, YPC is your money, is your investment, ya, is your plan. Jadi kalau aku lihatnya dari BBK Trading Tools, untuk teman-teman BBK ini ya, mungkin teman-teman yang baru join apa namanya Instagram malam ini, BBK ini udah dari tahun 2009 ya, bukan BBK yang genre COVID. Dulu aku 2009 belum di saham, untuk teman-teman asal tahu. 2009 aku belum ada di saham, aku baru mulai kenal saham itu di 2010-2011. Jadi BBK ini trading system lebih dulu, lebih tua dari aku ya. Dan ini udah berapa kali krisis nyobain ya. Waktu 2012, 2013 aku ngerasain ya. Cuman nggak sebesar 2008 ya. 2015 aku ngerasain krisis dan BBK survive dan teman-temannya juga makin tumbuh ya, member-membernya awalnya dari 50, 70. Lalu 2015 lalu dulu tuh masih pakai nama Bindu Cipta ganti pakai nama DML Room. Nah, begitu 2018 diganti engine-nya sama almarhum Ko Asun itu pakai Next ya. Next itu apa sih, Ci? Singkatannya aku lupa, Ci. Aku juga lupa. New apa gitu. Ini ada paket Palembang, Sande Ninja, Pamulang. Cici ngirim nih. Nyampenya malam Nggak tahu, aku baru dapat message aja. Aku Oh. asik pempel lagi nih kayaknya. Thank you. Oke, MDKA ya. Aku balik lagi MDKA. MDKA di sini memang ada market structure ya. Dia nggak berhasil, belum berhasil ya, bukan nggak gagal ya. Belum berhasil melewati tren magenta. Jadi di sini ada warna-warni ya. Warna-warninya ini ada namanya identifikasi ya, ada namanya market struktur, ada namanya trend line, ada namanya dynamic trend. Nah, kalau MDKA secara market structure dia belum berhasil tutup di 2700. Kalau dia tutup 2700 ya, next levelnya atau 2750, next level psikologinya di level 3000. Apakah masih boleh beli? Aku sendiri sih masih hold untuk MDKA ya. Aku sendiri masih hold, masih punya. Apa lagi nih? Kebab bakso limit. Ya Allah kagak jelas. Nih si ininya nih, ekspedisi 3D. Oke lanjut ya. Hari ini nih ada akumulasi ya di atas rata-rata satu, dua kali, tiga hari di sini teman-teman di bawah ini ada akumulasi rata-rata. Kalau ngelihat panel keduanya juga sebenarnya akumulasinya memang di atas rata-rata, trennya juga lagi tren naik. Ya kalau nyangkut juga nanti balik lagi lah, Ci, biarin lah ya. Tadi aku average-nya aku tuh di 2630 apa 2640 aku baru beli MDK gitu, Ci. Oke, next di sini Inet udah dibahas. Nah, ini ada Bell. Wah, Bell ini memang tadi pagi itu aku naik lumayan kenceng banget tuh, Ci. Aku perhatiin Bell ini udah 2-3 hari terakhir. Hari ini aku kira dia mau auto Itu reject perusahaan lagi apa sih, atas. Om?
Apa ya? Kalau nggak salah BLI ini coba sebentar. Dia tekstil ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Iya tekstil Ci, bener. Oh. Dia tekstil industri ya. Oke, lanjut. Tekstil kan kita udah tahu ya, purchasing manufaktur Indonesia tuh lagi nggak bagus ya. Kemarin aja baru di demo ya, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Oke, Bumi kemarin memang masuk stock pick. Ya, memang target TP-nya aku itu 119, keduanya TP-nya 130, swing trade-nya di 162 atau 158. Nah, hari ini baru kena TP 1 aja udah langsung profit taking. Tapi ada tapinya, Ci. Akumulasinya dia di atas rata-rata nih, Ci. Jadi teman-teman, kalau yang baru beli tiba-tiba nyangkut beli 115 atau 116, nggak perlu khawatir. Ini bandarnya nih baru masuk. Cuman mungkin karena diganggu kali ya, diganggu sama copet-copet sama scalper, makanya dia nurunin dulu nih, ngusir-ngusir orang. Jadi kita lihat 3 sampai 5 candle ke depan, kasih aja resiko kalau dia berbalik arah tiba-tiba tutup di bawah 105. Aku masih ingat 105 atau 104. Aku ingat angka-angkanya Bumi ya. Hampir setiap hari jadi pertanyaan. Oke, Antam sih sebenarnya udah bullish ya, bullish the break dari minor structure-nya sendiri. Ada pola invert cup and handle ya. Terusnya atau bisa bikin pola falling wedge juga penan. Di sini memang lagi dibuat galau ya, dibuat galau. Kenapa? Karena pas di gift line-nya sendiri sih sebenarnya masih hijau nih Ci, di Betul. 3385 gitu. Sekarang tutup 3380, 3390. 3390 ya. Tapi aku melihat arah emasnya ini masih bisa nguji lagi mungkin hari Senin ya. Hari Senin itu ekspektasinya aku sih udah harga emas sendiri udah di 3600 ya. Bahkan kita sama teman-teman BBK kayaknya sih kita percaya kalau Antam ini akan ganti faksi Ci. Sekarang kan faksinya masih faksi 10 Ci. Kayaknya bisa jadi awal tahun ya, tahun 2025 2026 kayaknya faksi 25 Ci. Udah mainnya udah nggak di bawah 5.000 lagi gitu Ci. Karena ngelihat Oh. labanya dia sangat bagus, terusnya dividennya juga konsisten ya tiap tahunnya. Ya tinggal follow the trend, do your plan ya gimana. Aku sih masih optimis Antam ini bisa ganti faksi mungkin di bulan Februari atau di bulan Maret lah. Gitu, Cip. Next, saham cuan. Cuan ini nggak break struktur. Sebenarnya kenapa sih selalu cuan? Yang dibahas selalu ini, kalau aku ngeliat dari candle warna putih ini sendiri sih sebenarnya dia udah distribusi ya. Udah wanti-wanti hati-hati. Dia udah selesai masuk MSCI, artinya tugasnya dia untuk masuk global index sudah selesai. Ini tinggal asingnya mau maintain beli atau mau ngediemin gitu aja ya untuk saham cuan. Jadi cuan udah masuk, udah berhasil. Kalau gue sebagai bandar Ci, gue tinggal dulu Ci. Udah tugas gue udah selesai masuk MSCI. Biarin dulu aja yang nyangkut-nyangkut atau yang udah beli pada jualan dulu Ci. Gitu Ci. Ya kalau udah Ah, balik lagi kan, kalau akhirnya saham nggak jalan, akhirnya apa? Oversupply kan. Ya udah, hmm. nanti lagi. Jadi dibilang bullish, dibilang bearish enggak, tapi konsolidasi, tapi banyak tapinya ya. Ya gue liatnya udah selesai gitu, mission accomplished gitu. Jadi cuan itu udah selesai buat gue untuk MSCI. Sampai ada berita-berita lagi karena kan kalau nggak salah DCDIA-nya aja baru IPO belum dikerjain tuh ya kan. Itu cucunya BRPT. Belum lagi nanti kalau nggak salah ada Royalindo itu anak usahanya BRPT dari sektor properti juga sih. Jadi kayaknya akan banyak-banyak list saham-saham Prayogo kayak grupnya Riyadi atau grupnya Bakri bakal listing di bursa gitu, Ci. Cuman kalau terlalu banyak juga hati-hati juga ya. Dulu aja kan kurang banyak apa tuh Bakri hampir semua punya loh dia. Bumi dari hotel jadi apa namanya? Perusahaan tambang batu bara terbesar, terusnya BNBR, terusnya ada apalagi UNSP, JGLE,
kemarin aja VKTR ya kan baru IPO lagi itu ya kan. Begitu juga sama grup Gradi. Jadi hati-hati kalau dengan grup konglomerasi, kalau udah dia terlalu banyak diversifikasi kayak Saratoga grup aja kan susah gitu ya untuk teman-teman. Jadi untuk saham grup Prayogo ini udah lumayan banyak nih. Ada Brand, TPIA, Cuan, CDIA, nanti ada IPO lagi, PTRO ya, terusnya ada pengen IPO lagi, satu lagi ya. Nah usahanya yang itu sektor properti teman-teman. Jadi orang antisipasinya mungkin nggak lagi di Cuan, nggak lagi di PTRO atau di ini. Jadi antisipasinya di mana? Ya saham yang bakal di IPO-kan lagi gitu sama Pak Prayogo. Ya jangan terlalu fanatik dengan suatu saham. Ya belajar momentum, belajar teknis, ya belajar manage resiko. Oke, next di sini Cuan juga ya. Sebenarnya sih memang triangle ya. Nah, dia nggak boleh tutup di bawah 1400. Kalau tutup bawah 1400 atau 1350, nih triangle-nya dia patah, down-nya lumayan sih. Dentumannya bisa ke level 1060 bahkan 1040 sih. Buat aku sih belum menarik lagi ya, menarik perhatian. Walaupun dia liquid, cuman aku ngelihat dari EV, loginya dia ini, EV-nya ini cuman 0,18%, artinya dia nggak serius, Ci. Ya, di sini dia nggak serius, dia nggak mau, belum mau digoreng gitu, Ci. Jadi nunggu kalian pada keluar dulu gitu ya. Oke, next ada energi. Energinya ini kalau dia nggak boleh tutup di bawah level 496, Ci. Energi sebenarnya aku kemarin malam ini dibilang cukup bagus energi, udah bullish penan ngebreak, tiba-tiba kok ada korektif. Nah ini untuk teman-teman untuk manage resiko dia nggak boleh tutup di bawah 496 kayak 492, 490 itu nggak boleh. Karena kenapa? Kalau tutup di bawah level 490, 492 ini jadi double top. Tetapi teman-teman jangan pesimis juga, kata Kangkus double top nih. Ini belum tentu ya. Bisa jadi ini retrace ya. Dia hanya akan melakukan aksi koreksi sehat mungkin ke level berapa kayak 570, 580 baru dia ngebreak lagi di level 615 atau 655-nya gitu Ci. Jadi bisa dipantau lagi ya karena aku ngelihat harga oil nih di sisi kiri aku lagi trading oil juga lagi cari entry buy ini Ci ya lagi turun sekarang US oil itu lagi di level 63.22 bottomnya di level 62.80. Nah, harusnya sih targetnya jangka pendeknya bisa lah kalau trading forex ke 65 perak ya gitu Ci. Oke. SCMA. Oke, aku lagi open position dulu nih, Ci. Lagi di emas sih. Emas hitam sih. Oh ya, aku lagi open position baru open buy di US oil sih. Oke, sip dan profit taking target oke lah di sini ya. Cukup lah. Bentar, teman-teman. Sorry ya, keganggu ya. Ambil trading forex juga aku. Oke, dan target. Dah, sip. Tuh, alarmnya nyala tuh, Cik. Makanya langsung suruh open alarmnya di aku. Oke, next ada apa lagi pertanyaannya saham-saham apa lagi kita bacain satu persatu. Oke, di sini SCMA. SCMA ini hari ini candle-nya bearish engulfing ya, teman-teman ya. SCMA ini candle-nya candle bearish engulfing. Apakah dia akan bearish? Buat aku sih belum tentu bearish juga. Karena kemarin di bawah 300 aja ada yang counter buy ya. Batasi aja resikonya. Tapi aku harusnya lihatnya si SCMA ini konsolidasi dulu sideway, Ci. Range sideway-nya dia ini di level 290 sampai 350, Ci. Jadi akan konsolidasi dulu nih untuk si siapa? SCMA gitu, Ci.
Oke, next. Nah, ini sama ya. Nah, ini saham MTech, MTech pun sama ya. Kayaknya giveline-nya bakal Magentanya nih bakal jadi area support juga nih. Ya, mungkin akan nguji lagi di bawah level 1200 dalam waktu dekat. Kalau dia di bawah 1200 kena Magenta yang di sini nih, ya teman-teman bisa beli ya di bawah 1200 kayak 1250 1150 atau 90-an gitu ya. Itu area-area belinya. Nih Magentanya nih lumayan sakti nih ya. Karena udah di backtest dari sejak 2009 gitu teman-teman. MTech ya memang harusnya setway dulu dia koreksi dulu ya. Nah ini juga sama nih aku ngeliat dari punya dynamic trendnya sendiri. Lalu PGO udah dibahas tadi ya yang kita. Oke, next habis PGO ada saham Dewa selanjutnya ya. Dewa gimana? Dewa masih setway, masih konsolidasi, dia tidak ada break high, dia juga nggak break low. Low-nya itu dia nggak boleh tutup di bawah 180, konfirmasi break-nya dia itu harus tutup di level 260. Dan sekarang areanya sedang di area galau, di area tengah ya. Kalau dia memang nggak kuat, ya break di 260, ada kalanya juga dia menguji lagi level psikologinya 200 sampai 190 untuk saham Dewa. Tetapi dari pola patternnya juga dia pola broadening wedge ya untuk teman-teman. Ada akumulasinya atau tidak? Ada 2 hari akumulasi, lalu dia 2 harinya distribusi. Mungkin pasar tidak saham ini lemot, saham ini lama, begitu naik, aduh mau beli takut ya. Jadi memang BBK ini memang udah didesain ikutin biasanya kalau udah di atas decline beli. Nah, untuk sekarang dia udah di bawah giveline atau di atas bawah moving average-nya. Nah, ini juga Mina juga sama ya. Lalu di sini ada Toba. Toba masih bullish ya. Toba masih di atas level 1000 masih bullish. Kalaupun dia korektif sehat juga. Kemarin sih sebenarnya aku jujur Ci, sempat beli Ci di Coba. berapa? Kemarin tuh 13.50. 13.05 Ci. 13.05 aku beli, cuman kok ngelihat ininya distribusi sama bandarmologinya, kayaknya mereka nggak cukup serius. Aku lempar kiri dulu aja, Ci. Aku lempar kiri maksudnya gimana? Aku jualan dulu aja biar tunggu-tunggu di area support nih di bawah 1200 atau di bawah 1100, Ci. Ya, kayaknya dia akan sideway dulu nih. Karakternya tipe-tipenya si Toba tuh begitu tuh. Ya. Oke, di sini Toba pun sama ya. Lalu di sini, nah ini juga Inet. Aduh, takut Rinu. Ada Raja. Nah ini akumulasinya dia besar loh Ci ya. Saham Raja nih akumulasi hari ini besar. Mungkin kesabet karena ada berita mau long weekend gitu ya Ci ya. Jadi pasar lebih memilih profit taking dulu kayaknya Ci untuk saham Raja. Padahal bandarnya di sini net buy, terusnya juga dari panel keduanya SD-nya juga dia lagi crossing up nih ya. Jadi kalau nggak salah nggak cuman Raja, ADI juga sama ya. Aku perhatiin tuh mirip-mirip tuh ya, ADI Raja. Oke, mungkin bisa diperhatikan minggu depan Rajanya oke. Di sini BBKP aku sendiri masih punya harga average-nya di 65 Ci. Average-nya aku 65, aku sendiri lagi galau apakah profit taking aja, apa perlu wait and see aja. Jadi aku pilih wait and see dulu aja lah. Apakah dia break low-nya lagi nggak nih yang kemarin terendahnya. Kalau dia break low-nya lagi, tutup di bawah itu, aku profit taking sih. Kalau dia nggak tutup di bawah itu, aku average up sih. Jadi itulah BBKP ya. Teman-teman, aku sendiri masih punya average-nya aku sama teman-teman BBK masih di level 65 gitu ya. Jadi kita lebih wait and see dulu untuk BBKP. Nah, ini dia. Nah, kalau dia memang tutup di bawah level 73 kayak misalnya 70 atau 69, dia nggak langsung segera mantul, ya aku profit taking ya. Aku karena kenapa di BBK lebih pakai trailing stop dibanding pakai profit taking. Mungkin teman-teman di luar sana kayak Bu Leni udah bisa profit taking. Tadi saya jual MDKA di 2750. Ya artinya udah
tahu dong cara entry-nya beli di berapa ya, bisa masuk lagi di berapa. Jadi udah mandiri lah ya, bisa profit taking artinya udah bisa mandiri untuk beli jual sendiri ya. Oke, next Aman Mineral. Aman Mineral ini nggak ada akumulasi sama distribusi ya, Ivon ya. Lebih cenderungnya Ya sih nggak jelas distribusi terus sih ya. ya. Iya, cenderungnya lebih banyaknya sih di distribusi ya. Tadi Minanya udah, Toba udah, BRMS udah. Oh, Mandiri di harga sekarang sudah menarik Om. Jangankan di harga sekarang, masih waktu di harga 6.500 aja menarik buat saya Mandiri. Cuma Ya. nggak ada duitnya lagi. Ya, balik lagi. Ini kan time frame investmentnya. Mandiri itu kan bukan saham kayak GZCO, bukan kayak BBKP ya. Ini saham yang historical datanya, secara data nih Ci. Aku bicara data. Dia 30 tahun terakhir itu selalu tumbuh, selalu growth. Bahkan dari 2003 sejak dia lahir itu dia tumbuh-tumbuh terus. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah harga sekarang Mandiri, BCA, BRI, BNI menarik, buat saya sih menarik-menarik aja. Cuman time frame-nya sesuai nggak? Mungkin kalau misalnya time frame-nya cuma pakai T+2, beli hari ini jual sore, karena pakai margin, hati-hati, minggu depan market ada potensi koreksi lagi, gitu aja ya. Karena minggu depan ada potensi akan melakukan aksi demo kembali untuk mahasiswa. Ya, semoga aja sih nggak chaos ya, nggak ada yang bicara. LSIP, LSIP memang hari kemarin sempat call buy, hari ini koreksi 2,5%. Hati-hati aja kalau dia tutup di bawah level 1.300 ya, tutup di bawah level 1.300, mau reduce atau batasi resiko, khawatirnya dia akan ke level 1.150 gitu. Sebentar nih, banyak banget nih PM-an. Apalagi? Oke, next. LSIP. Ini saham apa? Fore belum ada ya. Oke. Iya, belum ada. DKFT. DKFT ini, aduh, tepi jurang banget nih, Ci. Ya, tepi jurang banget nih DKFT. Hari ini distribusinya dia gede. Panel keduanya juga dia konfirmasi distribusi. Panel ketiganya juga distribusi di atas rata-rata. Linu nih DKFT ya. DKFT dari harga 100 ke 900 masih kurang cuannya. Dari yang ikut BBK dari yang 300 ke 900 masih kurang cuannya. Dari yang 400 ke 900 masih kurang cuannya. Gila ya. Mana nih? Sorry. DSNG. Di sini DSNG ini kok lebih banyak distribusi ya. Aku lihatnya nilainya dia ini menilai markup distribusi naikin tapi dia jualan gitu, Ci. Ya. Iya. Dia naikin barang tapi dia jualan. Untuk teman-teman hati-hati aja kalau dia tutup di bawah 1.500 ya. Kadang-kadang orang-orang suka tampung beli kalau pengen pakai full technical, belajar benar-benar technical murni nih ya. Karena nih barang-barang ngeri-ngeri sedep nih. Aku memang lihat DSNG itu dari level 800 850-an sih gitu Ci. Untuk DSNG, tapi ya begitu ngelihatnya kok ini distribusi. Ya udahlah aku nggak berani. Kalau yang pakai TA murni sih pasti beli gitu ya, yang nggak pakai bandarmologi. Oke, DSNG ya bener dia distribusi di sini. BRMS 2 hari distribusi bener. Oke. Next, BMTR-nya monthly. Di sini siapa nih? BMTR bisa spekulasi ya. Batasi resiko kalau tutup di bawah 130 ya. BMTR nih ada 1 2 3 4 5 hari di akumulasi sih BMTR. Oke, Telkom secara technical bagus tapi bandarmologinya masih galau ya. Wait and see ya, 3.100-nya nih untuk saham Telkom itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, next. Habis Telkom ada saham Keju siapa nih yang request Keju nih? Ada WIRG Om.
MBMA nih lagi di tepi jurang juga nih ya. Mungkin orang pada ngelihat moving average 200 ya kali ya. Tapi ngelihatnya dari sini nih nggak boleh tutup di 412 atau 404. Kalau tutup di bawah 4 itu lumayan sih, kopongan ke bawahnya tuh lumayan cukup dalam ya. Dalamnya tuh bisa ke berapa ya, semoga aja sih ya nggak sampai di bawah 350 gitu sih untuk saham MBMA. MBMA. Nah, kita lihat aja perkembangan 3 hari ke depan MBMA apakah oke. Tapi kalau ngeliat dari cacingnya sih oke, Ci. Ada penguatan momentum, cuman hari ini lebih cenderung distribusi gitu. 2 hari kemarin bagus, hari ini distribusi menyimbangi kemarin gitu, Ci. Oke, di sini BMRI oke ya, BMRI oke. Tetapi akumulasinya yang belum ada ya, masih belum cukup serius gitu ya. Bandarmologinya juga fair value-nya juga di sini masih di bawah 1%, jadi masih belum cukup serius ya untuk saham Bank Mandiri itu sendiri. Ya, kalau misalnya besok ada kenaikan, jangan lupa mungkin kalau L Trader nih kan udah L Toro ya, L Trader biasanya profit taking di level 5.000, 5.300 ya. Kalau yang time frame-nya panjang ya, aku sih yakin dia bisa di atas 6.000 lagi, bisa di 7.000-an gitu, Ci. Cuman time frame-nya harus panjang gitu, Ci. Historicalnya dia masih belum habis gitu ya, Bank Mandiri. Indofood ada 2 hari akumulasi, hari ini turun tapi dia akumulasi ya untuk saham Indofood. Ya, ada akumulasi, bottom low-nya itu dia dari 7.000, sekarang 7.500, bisa beli di sekitaran 7.200, 7.350-an lah kalau dapat ya. Diperhatikan aja ya, dia nggak boleh tutup di bawah 7.000 ya. Kalau di bawah 7.000 lumayan ya. Tahun lalu kalau nggak salah anak BBK itu modal startingnya itu di 6.300, ngehold setahun ya, Mbak Fitri ya. ICBP juga sama, ada akumulasi di atas, tapi masih di bawah rata-rata akumulasinya dia ya, ICBP. Padahal labanya dia bagus ya, kalau aku perhatiin labanya ICBP itu sendiri sih. Oke, next ada Goto. Ini siapa nih Michi Goto nih? Ada yang minta banyak, ada 2-3 orang. Oh, ada 2-3 orang. Kebetulan memang hari ini juga aku call by Goto sih di Lotus Sekuritas sih. Hari ini stock pick-nya, daily stock pick-nya memang saham Goto ya teman-teman. Memang dia harus mengkonfirmasi tutup di level 63 atau 62 minimum. Nah, hari ini tutup di level 59. Harusnya kalau level 60, 61 akan lebih bagus lagi untuk Goto. Transaksinya dia hari ini 94 miliar dengan average rata-rata 10 hari terakhirnya 140 miliar. Ya, dan dia belum cukup serius juga akan mengangkat. Bandarmologinya kecil banget ya, akumulasinya sama distribusinya masih bisa dibilang seimbang sih. Oke, bentar tadi Dewa Mina Goto hilang. Hah? Aman, aku lagi scrolling dulu nih. BSNG udah, BRMS udah, BNTR udah, kita Jarujo Goto tadi mana dia tadi kelewat Om. Aku bacain, yang nggak ngerti baca chart ya pakai chart BBK ya. Di sini ya, udah by system. BBYB-nya belum ya, mungkin di sebentar, sorry. Sorry, klakson bunyi, kayaknya ada korsleting di ininya tuh, di electricity-nya. Oke, di sini kembali lagi BBYB, kayaknya BBYB belum nih bisa uji lagi level 300-an lagi ya, 310 sampai 300-an BBYB-nya. Lalu di sini ada PTPP,
belum patah ya dari trend channelnya sendiri. Bahkan begitu kena tren, dia langsung berhenti, stop. Kalau besok emang konfirmasi trennya di break, ini upside-nya lumayan nih, 452 sampai kembali lagi di 490 Ci Ivon untuk saham apa namanya BBYB. BB. Lalu Medco ini nge-break dari falling wedge ya. Nge-break dari falling wedge-nya dia. Untuk si siapa? Medco-nya. Ada potensi dia ke 1300, 1400, bahkan bisa tutup gap ya. Tutup gap-nya di sini 1420 sampai 1450 ya. Apakah bisa 1500? Kita nggak tahu ya. Lihat aja nanti smart money-nya kalau memang sekiranya dia bisa. Ya, aku akan pantau terus nih Medco nih yang kayak gini-gini aku menarik nih ya karena dia udah break secara trend atau pattern, tinggal dia belum break market structure-nya. Structure-nya itu bottom-nya di 1100, atasnya 1320 gitu, Ci. Oke, next di sini ada Astra. Astra ini lagi galau nih. Ini ngasih sinyal sideways ya. Weak shadow atas bawahnya dia. Lalu di sini ada AGII, ini nggak ada bandarmologi, maksimal buy-nya aja cuma 2 juta, transaksinya cuma 40 juta. Avoid ya. AGII, SMRA, SMRA-nya sedang berada di EMA 200, nggak ada akumulasi dari bandarmologinya itu sendiri di sini. Ya memang secara trennya kayaknya mau bikin ini nih, tapi lihat dari smart money-nya sih masih belum ada ya, Ci Ivon ya. Di sini Indofood-nya pakai weekly ya, fair ya, pakai ini Goto weekly, Harum ini pas banget ya kena 1100, dia nggak tutup di atas 1100. Kalau ditutup di atas 1100 bisa swing tuh Ci, lumayan tuh 1250 bahkan bisa 1300. Apa nih? Kalau nggak salah kemarin aku call buy yang kedua ya. Call buy yang pertama itu kan di level 800 sekian, terusnya kemarin call back ya untuk saham Harum. Yang kedua pas kemarin tiba-tiba langsung jeger naik tuh ya. Kayaknya pada profit taking kemarin. Raja udah, Ratunya belum ada, lalu BSBK-nya sendiri masih konsolidasi sideways ya. Apakah dia akan kembali lagi ke level 60 65-nya atau dia akan melanjutkan lagi break level 90-nya. Lihat bandarmologinya belum ada yang confirm ya. Raja tadi udah juga kita bahas. Java ini hari ini pas banget kena MA 200, tapi bandarmologinya dia ini meningkat ya Ci ya. Bandarmologinya dia udah mulai cukup menarik nih dari Juli, Agustus, September, bahkan lebih besar nih ya. Jadi bisa ke berapa? Java 1900 target pertama, target swingnya dia ada di 2200 Ci. Panjang loh Ci. 2000 ke 2200 saya itu udah 10%. Misal di sini kurang lebih 20 sampai 30%-an sih upside-nya. Tinggal maintain ya. Saham Java jangan lupa diperhatikan. YPFA. Dari trend channel-nya juga udah break tuh, Ci. Ya, dari trend channel-nya dia break, dari bearish-nya kemarin retrace dan lanjut naik ya untuk Java. Nah, ini juga weekly-nya juga tuh ya, teman-teman bisa lihat ya, targetnya sampai 2200. Oke, next ada TINS. TINS-nya weekly belum kemana-mana ya, belum masih konsolidasi juga di sini juga ya, aku perhatiinnya ya. Oke, ya sama-sama. Hari ini bearish engulfing ya, daily-nya. Aku ngelihatnya dia bearish engulfing. Nggak menutup kemungkinan dia akan uji lagi di level 1000, Ci. Ya. Waduh. Nah, nggak boleh tembus nih untuk kali ini nih, karena aku ngelihatnya di sini kali sekali, dua kali, tiga kali, 4 kali nih ya. Nah, yang 4 kali mantul nggak? Kalau dia mantul, oke beli. Tapi kalau dia nggak mantul 4 kali, udah. Berarti mengkonfirmasi tren bearish ya, tren turun. Secara besar, jangka menengahnya juga dia memang lagi tren turun, Ci. Karena ngelihat magenta atas bawahnya nih, Ci, market strukturnya nih. Kalau teman-teman perhatiin ada magenta atas, ada magenta bawah nih. Ya, kalau dia ngebreak magenta bawahnya, hati-hati nih ke bawah nih, ya. Yang paling bagus itu konfirmasi magenta atasnya ini udah selain magentanya ada 2, teman-teman.
ya, aku perbesar di sini. Iya, iya ya, 2 ya, mepet banget ya. Magentanya udah ada 2, ditambah lagi moving average, Ci. Kuat banget Oh tuh. iya, MA-nya. MA-nya ya, nempel aja kayak orang apa pacaran aja Bertiga, gitu. kembar 3. Ya, untuk teman-teman hati-hati ya. Kalau emang setidaknya dia tembus tutup di bawah 980, ada baiknya cari saham lain dulu aja gitu ya. Sampai benar-benar konfirmasi ada pembalikan arah atau reversal. Lalu Asus kayaknya udah mulai agak sedikit menarik nih, Ci. Ya, agak sedikit menarik, tapi belum belum sepenuhnya menarik nih, Ci. Karena kalau dia kayaknya bisa jadi stock pick aku untuk hari Senin nih, hari Senin ya untuk Asus. 440, low-nya 436, 430, stop loss-nya, upside-nya bisa 500, 510. Nah, ini lumayan cukup menarik nih. Secara market strukturnya juga dia nggak break low dari yang bulan apa namanya? Bulan April, Ci. Artinya dia masih ranging, masih sideways ini, Ci. Jadi oke nih untuk S hardware ya, dia bisa diperhatikan tuh. Nah, ini juga nih ya. Ada Magenta, ada Manly. Oke nih, menarik ya. Kalau pengen nge-swing agak sedikit panjangnya, targetnya di 620, 625, 600 lah, udah langsung TP dulu, cari dulu yang lain. Biasanya kena MA 200, biasanya langsung turun. Kayak kemarin aja, bulan Februari kena MA 200, dia langsung turun dan cenderung malah lebih banyak distribusinya. Ya. Jadi perhatiin nih, Asatware nih bakal jadi stock pick aku juga. Saratoga aku tadi baru beli sore, Ci. Saratoga aku Bagus baru sih beli sore. Saratoga, menarik ya. Baru beli sore aku ya, karena di atas EMA 200, di atas decline-nya juga. Hari ini mungkin karena marketnya nggak bersahabat, akhirnya dia ambil koreksi dulu ya, lebih mengamankan profit kali yang udah beli di bawah level 1800-an ya. Jadi mereka pada TP-TP dulu, ya nggak salah juga. Tapi hati-hati ketinggalan barang, begitu dia bermain tutup di 2220, 2500, lumayan ngacirnya kenceng. Kalau nggak salah terakhir aku hitung itu dia bisa 2800, bahkan bisa ke 3000 ya untuk Saratoga 3.500. Balik ya. lagi nggak bisa 3.500 Om? 3 tahun yang lalu. Nah, 2 aku tahun sih lalu. nggak tahu kalau dia jual aset sih harusnya bisa, Ci, karena Emang kan dia jual aset? ada aset yang dijual. Oh, aku nggak tahu malah. MDKA, Ci, yang dijual, Ci, dia jual saham. Oh, Yang diuntungkan kan holdingnya, Ci, kalau yang kayak gitu, Ci. ya dia Cuman kan holdingnya. the next chapternya tahun depan, untungnya dari mana nih holding gitu, Ci. Bener nggak? Karena kan asetnya udah dijual. Paham ya? Mungkin atau buat apa gitu, aku sendiri nggak tahu ya. Mungkin untuk modal kerja. Oke, next Asatware udah. Sempat games ini nggak liquid ya, cuman 1 miliar. Avoid. Mutunya juga nggak liquid ya, nggak nyampe 1 miliar ya. Kokanya juga nggak liquid sih, nggak nyampe 1 miliar. Oke, next ada apa lagi, Ci? Udah terakhir ya. Gams. Gams Mutu Koka. Mana tadi? Tadi belum aku. Ada Java Om tadi. Aku belum minta tah. Udah dibahas. Targetnya kan 2200. Weekly-nya juga sama. Java. Oh, koin sama Indi. Aduh, koin baru belum ada story-nya. Kalau tanya saham baru IPO minimum 4 bulan ya. Iya. Kalau dari technical, kalau dari sotoimologinya aku sih ya suka-suka market, karena barang di market sendiri kan koin itu sepi ya. Nggak ada ini. Kemarin juga nggak terlalu banyak yang beli juga. Jadi teman-teman BBK juga ada yang beli juga gitu saham koin kayak Om Wiko. Ya Aku udah beli udah sih waktu pas awal, pas IPO, tapi kan seuprit dapatnya. ya itulah, enakan beli di market kan. Kalau beli di market punya duit 10 juta bisa beli 10 juta. Duit punya 100 juta, 100 juta bisa kita beli. Iya. Kalau kemarin IPO berapa? 50 juta, belum tentu dapat 50 juta juga semuanya keserap gitu, Ci. Biasanya dapatnya cuma 2 juta, 3 juta. Lalu di screenshot, dipamerin, dapat 2000%. Iya. Dapat ini sekian.
Ya Iya. kalau cuma 10 lot 2000% sih buat apa juga gitu. Mendingan lu beli 100 juta cuma 15% tapi kerasa gitu Ci, ya kan? Duit tuh. WYRG Gambar. Om, tadi Om, ke skip. Oh, WRG ya. Coba kita lihat. Tadi udah aku request. DML WRG belum deh, Ci. Ya, aku tadi udah Udah sempat ada bahas juga tadi udah di udah udah. atas. Di Enggak, atas. udah sempat aku bahas juga, Ci. Masih wait and see juga WRG-nya nih. Oh ya Sebentar. wis. Belum ada tanda-tanda. Karena dia masih nggak ini sih, masih agak-agak gimana gitu, lagi turun koreksi. Tapi hari ini ada Masih wait and berapa see. hari masih ngumpul. Yang nggak boleh di ini adalah tutup di bawah level 100. 146 sih. Kok jauh banget? Ya memang di situ market strukturnya supportnya itu aja 152 sampai 158 itu support ya. Kemarin belum kena support dia udah langsung naik duluan Hmm. untuk saham WIR gitu. Belum kena support udah naik duluan, kena give line-nya dia turun. Ya udah, dia sideways dulu. Cuman enaknya WIRG sideways-nya di bawah. Yang nggak boleh tutup yaitu di bawah 158 apa 148 147 dia nggak boleh tutup di situ. Di situ khawatirnya dia balik lagi ke berapa? Ya 115 sampai 104. Kalau buat aku sih wait and see aja dulu. Emang kalau emang udah sekiranya aku call buy, aku akan call buy juga kok di apa Instagram Lotus Sekuritas sih. Jadi kalau Hmm. nggak ada masuk pas topiknya Lotus memang udah belum waktunya gitu. Wifi juga sama ya. Itu sama dengan Wifi, Inet Wifi kan sama, tadi. Wifi, Inet, Do semuanya udah aku perhatiin memang belum waktunya gitu Ci. Oke, ada Wifi, Umi. Inet bahkan aku sampai hafal angka-angkanya karena pertanyaan Wifi itu dari akhir tahun loh, akhir tahun, awal tahun. Sekarang udah mau ganti tahun, pertanyaannya masih sama-sama juga sahamnya itu loh. Makanya jadi hafal pola, pattern, naik, candle, sama beritanya yang mau dikeluarin itu lagi gitu Ci. Nah, Om. Oke teman-teman, nggak kerasa Ci, udah jam Udah sejam. berapa? Udah Pas. sejam. Pani Ya. lagi distribusi ya, polanya kalau nggak salah terakhir kita cek itu ascending triangle. Jadi cari aja bottom-bottom structure-nya. Jadi untuk Pani untuk sementara aku belum berani karena terakhir aku call buy Pani itu di 10.800, 10.900, habis itu aku nggak call lagi. Yang aku call biasanya area-area bottom kayak kemarin Dois, terus ya Hmm. Harum, Java gitu. Jadi cari bottom kayak Goto itu kan lagi di bottom Hmm. ya. Aku cari-cari yang lagi di bottom support, risknya kecil, rewardnya lumayan cukup besar. Jadi aku nggak mau terlalu apa sih saham ini kayak dulu orang sukanya gudang garam aja atau sahamnya yang udah bagus Unilever aja AMSP kalau nggak Unilever. gitu. Jadi aku lihat pergerakan market struktur ya, market strukturnya bagaimana, price actionnya, terusnya dynamic trendnya seperti apa, baru aku lihatnya ke trennya gitu ya. Jadi Harum ini udah dibahas tadi awal ya. Kalau yang telat mungkin nanti bisa ditonton ulang untuk Harum. Harum itu udah aku call buy itu kemarin ya. Call buy Harum kemarin, indinya jadi aku sih nggak Ini call buy koreksi. karena aku masih belum yakin kemarin Karena Indi. ini kayaknya kemarin cuman kayak ikut-ikutan emas doang. Sebenarnya Indi Padahal dia ikut belum ada emasnya loh, Om. Indi itu sebenarnya holding Ci. Aku sendiri nggak tahu dia sebenarnya mau jadi perusahaan apa. Motor listrik iya, ya kan. Terusnya amoniak juga iya, batu baranya juga iya. Emasnya Kok Sunwilby katanya. harusnya sih dia harusnya ya menurutku dia harusnya melakukan aksi diversifikasi portofolio anak-anak usahanya apa namanya anak-anak usahanya harus di IPO kan gitu Ci. Kalau misalnya kayak sekarang ini labanya Indi sendiri buat aku masih random Ci. Ini laba untungnya Indi ini dari mana? Memang kan aset terbesarnya dia itu sendiri di batu bara. Hmm. Tapi dia punya ini loh, apa pipa migas juga Ci. Dulu kan dia base-nya itu kan kayak si siapa? Kayak El Nusa, kayak apa namanya Rekin tuh rekayasa industri gitu. Dia terlalu besar perusahaannya bahkan
lupa sama jati dirinya dia, sebenarnya dia pengen perusahaan apa. Tapi kalau secara ngeliat dia holding Minerba Migas juga dia holding gitu. Kalau di BUMN-nya bisa dibilang kalau Indi itu main ID lah sih. Cuman versi swastanya kecil gitu. Jadi labanya sendiri sampai sekarang aku nggak tahu labanya dia dari mana, dari apa besarnya. Eh, apakah dari penjualan batu baranya, atau dari penjualan nikelnya, atau dari amonianya, atau dari motor listriknya. Ini ya, jadi teman-teman harus research lebih dalam kalau ini. Kalau aku bilang kemarin tuh ada si siapa, Oki Swoyo, salah satu fund manager senior juga. Terus ini anak gue bilang jual Kis, besok pasti buka atas lari ke bawah. Dan itu benar, hari ini buka atas turun ke bawah gitu cuy. Udah kelihatan gitu yang kayak gitu bikin orang FOMO, bikin ini story-nya nggak ada. Tapi kalau Harum dia diversifikasinya bedanya. Harum dari batu bara, nah dia udah mulai tancap ke nikel. Nggak menutup kemungkinan mungkin dia akan ikut-ikutan PBT gitu cuy. Itu untuk PBT, energi terbarukan. Biasanya kan kalau yang udah ngambil nikel itu nggak menutup kemungkinan dia akan jadi EBT cuy. Ya ini bisa aja jadi EBT, cuman kembali lagi perusahaan dia terlalu besar kayak Barito. Barito kan aja dia melakukan anak-anak usahanya itu di IPO kan, Cik. Banyak ya kan, ada TPIA. TPIA aja dia punya anak usaha lagi gitu. Terus dia Cuan. Cuan aja punya anak usaha lagi dan di IPO kan lagi. Cuman kalau Ika Energy ini ada namanya Tripatra ya, perusahaan dia untuk pipa migas. Itu dari tahun 90 sampai sekarang harusnya itu kalau di IPO kan lumayan cukup bagus. Cuman ini nggak dilakukan gitu ya sama Indika gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih Ci ya malam ini. Weekend besok kita rubah tiap hari apa Ci? Tiap hari Selasa Kamis ya? Selasa Kamis. Selasa Kamis apa Minggu Kamis? Minggu Selasa atau Selasa Kamis. Oke. Minggu. Oke, siap. Minggu mungkin lebih lihat ke komoditas sama market global ya, nggak di teknis. Karena untuk teknis karena juga, besok kan ada ini Om, ada Fed. Besok. Jumat, iya kan? Oh, NFP, non-farm payroll. Oh, ya. Data tenaga kerja sih kalau untuk hari Jumat. Aku kalau hari Jumat juga kalau di Forex, Jumat sama Senin itu aku apa ya, tantangan aku buka posisi di Forex sih. Lebih banyak sabet atas bawahnya, aku takut kalau tiap Jumat sama Senin. Aku kalau pengen nyari duit di Selasa, Rabu, sama Kamis. Jadi gitu. tengah-tengah hari, tengah-tengah minggu. Iya, tengah-tengah minggu yang nggak sebrutal hari Jumat sama hari Senin gitu. Oke, Ci. Thank you semuanya teman-teman. Thank you semuanya. Thank you Om Kus ya. Good night. Night.